Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik juga. Oh ya, hari ini Bu Riri akan melakukan coaching ya? Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Gimana Bu? Iya Ibu, silahkan Ibu. Baik. Pada saat proses coaching nantinya, antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Dan kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya? Kemudian juga nanti, apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan? Dan kemudian juga nanti jawaban tersebut apakah coachee-nya dapat memberikan jawaban yang dapat menemukan atau menyelesaikan permasalahannya. Dan jangan lupa nanti Ibu Riri juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan Ibu. Baik, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Riri kembangkan? Untuk kesempatan kali ini dalam proses coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi ya, kompetensi spesifik yang Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu kembangkan sendiri atau Ibu inginkan apa ya? Gini Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapati nanti dari coaching ini adalah saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya Bu. Oh gitu, nantinya indikator ketercapaian dari coaching tersebut yaitu dapat menemukan sendiri solusi dan permasalahannya ya? Betul Ibu. Oh baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Ibu untuk melanjutkan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Riri. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Ibu Riri. Apa kabar Ibu Lia? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah Ibu Lia, kemarin Ibu Lia bilang ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan Bu Lia? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Baik Bu, kita ada sedikit waktu Bu, sekitar 15-20 menit ya Bu ya. Silahkan Ibu Lia ingin menceritakan apa Ibu? Iya Bu, saya ada yang ingin dibicarakan Bu terkait rekan-rekan guru di sekolah. Kebanyakan rekan-rekan guru di sekolah saya banyak yang belum bisa membuat perangkat pembelajaran Bu. Kebanyakan minta aja Bu sama saya atau guru yang lainnya. Oh baik Ibu Lia. Jadi di sekolah Ibu Lia guru-gurunya masih banyak yang belum bisa membuat perangkat pembelajaran dan hanya meminta saja. Nah, apa yang ingin Ibu harapkan setelah pembicaraan kita ini Ibu? Ya Bu, saya berharap guru-guru di sekolah saya mampu membuat perangkat pembelajaran secara mandiri sesuai kebutuhan anak-anak di kelas Bu. Baik, berarti ada perubahan dalam membuat perangkat pembelajaran begitu Bu? Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Lia inginkan? Saya berharap dalam pembuatan perangkat pembelajaran semua guru paham Bu dan tidak meminta punya teman yang lainnya lagi. Jadi Bu Lia menginginkan guru-gurunya mandiri dalam membuat perangkat pembelajaran, begitu Bu? Iya Bu. Baik, Ibu menginginkan guru-guru Ibu bisa membuat perangkat pembelajaran sendiri sesuai kondisi kelas mereka. Nah, itu adalah kondisi idealnya ya Bu ya. Dan itu adalah levelnya dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi dan situasi dari rekan Ibu Lia itu sendiri sekarang itu berada di level berapa ya Bu?
Kira-kira di level 5 sih Bu, karena di sekolah saya banyak guru-guru yang bukan tamatan PLB Bu. Jadi masih banyak guru yang belum paham dalam membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, berarti masih di level 5 ya Bu Ilia. Nah, kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini nanti, kira-kira naik ke level berapa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Saya menginginkan ke level 7 atau 8 lah Bu, itu sudah cukup. Baik Bu Lia, berarti minimal 7 ya Bu Lia ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira Bu Lia ada ide atau rencana untuk rekan-rekan di sekolah Bu Lia? Seperti apa Ibu? Nah, yang masih saya pikirkan Bu, apa mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring saja ya Bu? Oke Bu, apa ada cara lain gitu Bu? Ini yang ingin saya diskusikan dengan kepala sekolah Bu. Apakah bisa dilakukan saat kombel sekolah juga? Baik, jadi Ibu ingin berdiskusi dulu dengan kepala sekolah terkait permasalahan di sekolah Ibu. Nah, dari dua rencana Ibu tadi, rencana mana yang lebih ingin Ibu lakukan setelah yang lebih efektif gitu Bu untuk kegiatan di sekolah Ibu? Sepertinya metode mentoring akan lebih tepat ya Bu. Baik, jadi metode mentoring ya Bu yang lebih efektif menurut Ibu dilakukan saat ini. Kira-kira kapan rencana itu akan Ibu laksanakan? Mungkin secepatnya Bu, insya Allah kalau bisa mulai minggu depan Bu. Saya akan mulai melakukan mentoring ke rekan-rekan guru yang lebih membutuhkan bantuan saya untuk membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan di kelasnya Bu. Baik Ibu, minggu depan ya Bu Lia ya akan merencanakan mentoring ke rekan guru dan nanti akan membantu Bu Lia dalam pelaksanaannya. Apakah ada rekan lain yang bisa membantu Bu Lia? Mungkin saya akan meminta kesediaan guru lain yang sudah lebih paham dalam pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka seperti Bu Fitri sama Pak Roma juga bisa itu Bu. Baik Ibu Lia akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah Bu Lia, begitu Bu Lia? Iya Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya Bu. Baik Bu Lia, kita sudah berada di ujung sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengarkan cerita Bu Lia ke depannya. Apakah Bu Lia berhasil atau tidak dalam melaksanakan perubahan ini? Insya Allah mudah-mudahan berhasil ya Bu Lia ya. Apabila kita bertemu lagi nanti di kesempatan lain, tapi sebelumnya kira-kira apakah yang Bu Lia dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Lia? Baik Bu, selama perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan membantu rekan-rekan dalam membuat perangkat pembelajaran di kelas masing-masing. Insya Allah minggu depan kita bisa lagi untuk melakukan percakapan seperti ini ya Bu ya, terkait aksi Bu Lia ya Bu Lia ya. Iya, Insya Ibu. Allah. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya pembicaraan kali ini. Saya tidak sabar menunggu aksi Ibu Lia apakah berhasil atau tidaknya Bu Lia ya. Iya Ibu. Baiklah Bu Lia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu Riri, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan baik Ibu. Oh, alhamdulillah. Oh, lancar tadi ya Bu ya. Baiklah Ibu, dari proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi itu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Riri. Dalam proses coaching yang telah Ibu Riri lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, gimana ya Bu? Dari proses coaching yang telah saya lakukan, saya sudah menggunakan alur Tirta Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi dan juga menanyakan tanggung jawab dari coach itu sendiri Bu terhadap rencana aksi yang akan dilakukannya. Dan saya juga berhasil menggali potensi dan mengatasi permasalahan yang ada di coach, dan saya juga sudah menerap tensi inti dari coaching itu sendiri, baik itu dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Ibu. Oh, luar biasa sekali ya Bu Riri ya. Baiklah, berarti Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Di mana tadi saya amati
Ibu sudah melakukan coaching, telah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan juga, ada rencana aksi, dan tanggung jawab dari coachnya. Nah, tadi saya mendengar obrolan Ibu dengan coach. Ibu fokus terhadap percakapan tadi dan mempunyai kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan yang Ibu ajukan tadi sudah pertanyaan berbobot, Bu. Jadi di sini sangat luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan. Dan mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa lebih sukses lagi dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Dan untuk kali ini mungkin sampai di sini dulu, Bu, untuk proses pasca observasi kita. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain atau di waktu lain nanti kita akan bertemu lagi ya, Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih juga Bu Riri atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan coaching, benar begitu Bu? Iya. Pada saat proses coaching nantinya Bu, saya akan mengajukan pertanyaan dan juga mengamati Ibu sebagai coach dan coachee juga akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nantinya apakah jawabannya yang coachee sampaikan sudah sesuai dengan pertanyaannya Ibu sampaikan, seperti itu Bu. Dan kemudian juga nantinya dari jawaban tersebut apakah coachee dapat memberikan jawaban yang dapat menemukan permasalahannya, dan juga jangan lupa nanti ya Bu juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, jadi sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Boleh ya Bu? Boleh Ibu, silahkan. Baik Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada pertama coaching hari ini adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Jadi itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu? Iya Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi yang telah Ibu sampaikan tadi, yang lebih spesifik mana yang akan Ibu kembangkan Ibu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Ibu, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya Ibu sendiri inginkan seperti apa Ibu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti, coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik gitu. Baik. Jadi nanti indikator ketercapaian coaching tersebut dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang telah disampaikannya, seperti itu Ibu? Iya betul Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Untuk selanjutnya silahkan Ibu untuk melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya coaching dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu, selamat melaksanakan coaching Ibu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar Bu Fitri? Kabar baik Bu. Oh ya Bu Lia, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Oh, baik Bu Fitri. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar.
pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan, Bu, ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lainnya. Dan ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu kepada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya terganggu dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Kemudian, kira-kira dari kondisi Ibu sekarang, Ibu berada di level berapa? Saya sebenarnya, Bu, sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Kira-kira sekarang saya berada di level 7, Bu. Baik, masih di level 7 ya, Bu. Nah, setelah pembicaraan ini, kira-kira Ibu menginginkan berada di level berapa? Kira-kira saya menginginkan ke level 9, Bu. Itu pun sudah cukup, Bu. Nah, apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya biasanya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran, Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya, Bu, karena saya telah membuat kecewa Pak Pengawas. Supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Wah, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Nah, sekarang apa komitmen terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya membuat murid-murid sering dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur bosan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih, Bu Lia, atas waktunya dalam berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Baik, Bu Fitri. Insya Allah minggu depan kita berbincang lagi ya, Bu. Saya sudah tidak sabar mendengarkan cerita Bu Fitri selanjutnya terkait aksi yang akan Ibu lakukan nanti. Terima kasih ya Bu Fitri. Sama-sama, Bu Lia. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, bagaimana tadi proses coachingnya Ibu Lia? Alhamdulillah, Bu. Proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, baik Ibu. Dari proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Dalam proses coaching yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang telah Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu?
Dari proses coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Dan saya juga berhasil menggali potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Lia. Baik, berarti Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi saya amati Ibu sudah melakukan coaching telah menanyakan tujuan, ada juga identifikasinya terkait permasalahan, dan ada juga rencana aksi serta tujuan dari coaching tersebut, dari coachingnya ya Bu ya. Nah, tadi saya mendengarkan obrolan Ibu dengan coachingnya. Ibu juga sudah fokus terhadap pertanyaan tadi dan mempunyai kehadiran penuh, dan juga telah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab. Dan juga pertanyaannya Ibu ajukan tadi juga sudah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Lia ya. Jadi luar biasa sekali apa yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini bersama coach Ibu. Dan mudah-mudahan kedepannya Bu Lia, Ibu bisa lebih sukses lagi dalam proses coaching berikutnya ya Bu. Dan saya akhiri proses pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya ada waktu kita lagi untuk berdiskusi seperti ini ya Bu Lia ya. Terima kasih ya Bu Lia. Sama-sama Ibu. Saya pamit Ibu Lia. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga. Oh ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching, iya kan? Iya, Bu. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Bu? Oh iya, silakan Bu. Baik, pada saat proses coaching nantinya, antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan coach sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan kemudian nanti dari jawaban-jawaban tersebut, apakah coach dapat memberikan jawaban yang dapat menemukan permasalahannya. Dan jangan lupa nanti ya Ibu juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Jadi, sebelum proses coach dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Oh, boleh Bu, silakan. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi, kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama, kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh. Terus? Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Baik, betul. Ketiga itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Dari ketiga tersebut, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Baik. Kemudian, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu sendiri inginkan itu apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan nantinya, coaching saya atau coach saya ini akan mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, solusi ya, Bu. Baik. Jadi, nanti indikator ketercapaian nantinya, coach tersebut dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Bu. Benar, Bu. Iya, seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching,
kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Bu Riri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik juga. Oh iya, Bu Riri. Tadi Bu Riri menghubungi saya ya? Kira-kira ada apa ya? Kira-kira sore ini kita mau ngobrol apa nih? Begini Bu, saya mau mengobrolkan keadaan dan kondisi pembelajaran di kelas saya yang saya ajarkan gitu Bu. Oh gitu ya, Ibu mau ngobrolin kondisi kelas yang Ibu ajarkan ya? Kira-kira Ibu punya masalah apa ya di pembelajaran Ibu di kelas? Benar Bu, begini Bu, situasi kelas saya sekarang ini Bu kurang kondusif gitu Bu dalam pembelajaran sehingga berakibat ke dalam hasil pembelajaran yang kurang maksimal gitu Bu. Oh, sekarang Ibu lagi menghadapi masalah ya, di mana murid-muridnya kurang fokus, sehingga berakibat terhadap hasil pembelajaran yang kurang maksimal. Memangnya selama ini pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Nah begini Bu, pembelajaran yang sudah saya lakukan itu Bu sebagian besarnya masih banyak menggunakan metode ceramah gitu Bu. Kadang-kadang saya selingin juga dengan diskusi Bu. Tetapi Bu, anak-anak tetap saja masih kurang tertarik Bu, dan kurang fokus juga dalam belajar dengan saya Bu. Saya itu ingin mengubah Bu metode pembelajaran saya Bu, agar pembelajarannya nantinya lebih menarik gitu Bu, sehingga siswanya antusias dan nilainya juga lebih bagus Bu gitu. Oh, baiklah. Jadi karena Ibu menggunakan metode ceramah, terus anak-anaknya kurang tertarik dan kurang fokus gitu ya? Makanya Ibu akan merubah metode pembelajaran yang lebih menarik dan dapat meningkatkan nilai siswa. Begitu ya, Bu ya? Ya begitu Bu. Kira-kira Ibu kalau dinilai saat ini pembelajaran di kelas ada di level berapa ya, Bu ya? Kira-kira berapa ya Bu? Mungkin 6 gitu Bu. Terus setelah kita melakukan percakapan ini, Ibu kira-kira mau meningkatkan ke poin berapa ya? Mudah-mudahan aja bisa sampai poin 9 gitu Bu. Oh, berarti Ibu akan meningkatkan dari 9 menjadi dari angka 6 menjadi 9 dengan permasalahan tadi yang sudah disebutkan. Kira-kira nih, Ibu punya nggak trik-trik khusus agar bisa membuat anak-anak lebih fokus lagi, Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin dengan ini ya Bu, dengan memberikan pembelajaran yang saya sajikan mungkin seperti menggunakan IT gitu Bu, seperti menggunakan video atau menayangkan PPT sebagai media pembelajaran sehingga anak-anak di kelas saya bisa lebih fokus gitu Bu. Oh gitu. Kira-kira Ibu bisa melakukan kerjasama dengan siapa saja ya di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menarik tersebut? Siapa ya Bu ya? Mungkin rekan-rekan satu mapel Bu, atau mungkin dengan guru IT gitu Bu. Kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya mungkin karena ini sudah penghujung semester ya Bu, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Kemungkinan saya akan memulainya nanti di awal semester baru Bu. Oke, kalau gitu. Ini Bu, kita udah berada di penghujung obrolan. Dari obrolan kita tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Nah Bu, dari obrolan tadi saya mendapatkan solusi dari Ibu untuk mengatasi anak-anak saya yang kurang fokus itu. Nantinya saya akan merubah dengan pembelajaran saya yang lebih menarik Bu, bisa dengan menggunakan IT atau PPT seperti itu Bu. Oh, baiklah. Nanti setelah Ibu menggunakan mode pembelajaran yang baru dengan menggunakan IT, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Bu. Oh, saya juga penasaran Bu, nanti hasilnya seperti apa. Oke Bu, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan kebutuhan saya, dan saya juga sudah mendapatkan solusinya. Insya Allah nanti kita sharing lagi ya Bu. Sama-sama Bu, sampai jumpa semester depan. Terima kasih Bu. Saya pamit juga ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu,
proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Alhamdulillah, baiklah Bu. Dari proses coaching yang telah Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Dalam proses coaching yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, itu bagaimana Bu? Dari proses coaching yang saya lakukan barusan, Bu, saya sudah menggunakan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab coach, Bu, terhadap rencana aksi tersebut. Dan saya juga berhasil menggali potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Baiklah, berarti Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana tadi saya amati Ibu sudah melakukan coaching, telah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi dan tanggung jawab coach. Nah, tadi saya mendengarkan obrolan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi dan mempunyai kehadiran penuh, dan juga telah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang Ibu ajukan tadi sudah pertanyaan berbobot. Jadi, luar biasa sekali apa yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Dan mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa lebih sukses lagi dalam proses coaching berikutnya ya Bu. Dan saya akhiri proses pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih dan assalamualaikum Bu. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.